Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Ibu, bapak, guru, para pendidik, warga belajar dimanapun berada, jumpa lagi. Kali ini kita akan bincang-bincang ngobrol virtual dengan para penggerak komunitas, para guru penggerak, ya, para tokoh-tokoh pendidikan yang tak gentar untuk selalu bergerak dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran yang berdampak pada murid. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada topik kali ini saya sudah terhubung dengan rekan-rekan di 3 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Ya, di kesempatan ini kita akan diskusi menggali praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh ketiga rekan kita ini, barangkali dari praktik baik yang telah dilakukan di tempat tugas mereka masing-masing dapat menginspirasi kawan-kawan sekalian menjadi praktik baik juga dalam rangka untuk implementasi kurikulum Merdeka. Iya, saya sapa dulu sahabat-sahabat sekalian ya, ini sudah tergabung dengan 3 penggerak kita. Yang pertama, yang paling jauh dulu nih, Pak Jabar Leisubun. Assalamualaikum, Pak Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Iya, malam. semangat malam. Apa kabar, Pak Jabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Eh, keadaan di Tual gimana? Hujan ataukah saat ini masih panas ya? Ataukah seperti apa sih? Silakan, Pak Jabar. Ya, keadaan di Tual cerah, Cerah, secerah malam ini. Ya, secerah wajah Bapak di wajah malam ini. wajah kita Luar Pak. biasa ya. Oke, beliau adalah penggerak komunitas ya dan juga pelatih daerah PPKB GPAI eh, yang sering bergerak ya. Kalau kita lihat pergerakan beliau ini luar biasa ya. Ini saya tidak salah tangkap itu ada istilahnya terasi. Apa sebenarnya itu terasi, Pak Jabar? Oh, terasi ya, terasi ini merupakan singkatannya karena di depan rumah saya ada teras dan tempat kami sering berdiskusi, sering belajar sama-sama dengan teman-teman. Jadi kami saya singkat ya. Jadi teras itu teras literasi. Dan jelasnya lagi Ah, teras di literasi digital karena kita sudah belajarnya berbasis digital seperti itu. oke, luar biasa. Ya, terasi, teras literasi Literasi, digital. ya. Ya, oke. Beliau ini Bapak Ibu dari Kota Tual, Provinsi Maluku. Malam ini menyapa sahabat-sahabat sekalian, kita akan gali apakah ada praktik-praktik baik beliau dalam rangka untuk implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kita akan menyapa dari Kabupaten Maluku Tengah, Pak Idham Tehuayo. Oke, Pak Idham, Assalamualaikum, semangat malam. Waalaikumsalam Pak Alfi, selamat malam dan semangat malam Bapak Ibu semua. Iya, apa kabar Pak Idham? Oke, baik, fine. Suasana di mana nih? Ini dari mana nih? Dari tempat tugas ataukah di rumah nih, Pak Idam? Ya, mungkin saya berada di tempat tugas saya dari Maluku Tengah. Jadi suasana pada malam hari ini ada hujan karena berkaitan dengan musim hujan. Mungkin pada saat ini suasana di luar sangat hujan dan mungkin sangat dingin dan suasana juga sangat sepi. Hal ini Iya, menambah oke. Gitu. semangat saya Mudah-mudahan untuk bisa. jaringannya bersahabat. Kita tetap terhubung sampai acara ini selesai. Ya, tetap Insya semangat Allah, walaupun amin. sana Semangat. hujan. Ya, Bapak Ibu, beliau adalah guru dan juga seorang penggerak komunitas ya
dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak, saya akan menyapa sahabat kita, penggerak komunitas juga, ya, dari Kota Ambon, Pak Rido Pati. Ya, Pak Rido, selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Al, semangat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, semangat malam. Selamat malam. Kalau dilihat ini dari wajahnya sangat cerah sekali ya. Ini kemarin dari Bali, Pak ya, infonya begitu ya. Iya Pak, kemarin kebetulan dipercayakan oleh salah satu organisasi profesi di Maluku untuk mengikuti kegiatan pelatihan di Bali itu Pak, Oh tentang iya, sistem informasi dari organisasi profesi IGI itu Pak. oh iya. Barangkali ada praktik baik juga yang bisa diimbaskan hari ini. Oke, sahabat, para pendidik, warga belajar, saya ingin menggali dulu dari ketiga narasumber kita di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, saya ambil yang tengah-tengah dulu ya, Maluku Tengah. Iya, sepintas saya melihat di beberapa grup guru, grup guru ataupun di media sosial, Pak Idam ini sedang mempersiapkan satu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum saya sampai ke sana, Pak Idam, saya ingin mengecek dulu sekolahnya Pak Idham sudah terdaftar pada implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan sekolah saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ini, mungkin pada tahun kemarin kita tidak terdaftar pada implementasi kurikulum Merdeka karena mungkin ada batas-batas untuk menjadi sekolah penggerak. Maka untuk itu pada tahun ini alhamdulillah sekolah kami sudah terdaftar sebagai implementasi kurikulum Merdeka pada tahap uh, mandiri berubah. Itu aja, terima kasih. Oh, luar biasa. Berarti ada rencana sesuatu yang akan diubah di tahun ajaran baru. Setelah 1 tahun lebih belajar, saatnya bergerak untuk mengubah ya Pak. Gitu Pak ya? Ya, sudah pasti kita akan merubah Iya. dengan Oke. adanya kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Pak Idam, kita tahu sendiri ya bahwa dalam kategori mandiri berubah, ini jenjangnya di jenjang SMA Pak Idam ya? Ya, betul sekali, Ya. Pak. Nah, berarti sekolah dan para pendidik ya maupun tenaga kependidikan di satuan pendidikan tersebut mulai mengubah ya cara administrasi setelah 1 tahun kita mengubah gaya mengajar kita ya, beradaptasi dari pembelajaran yang begitu-begitu saja menuju pembelajaran diferensiasi melalui pergerakan komunitas belajar. Nah, otomatis pada tahun ini yang kita ketahui bahwa Mandiri Berubah itu salah satunya mulai mengimplementasi kurikulum Merdeka dengan terus belajar di platform Merdeka Mengajar melalui adaptasi beberapa perangkat ajar yang ada di dalam. Sejauh ini kesiapannya seperti apa saja, Pak Idam, untuk menjawab tantangan implementasi kurikulum Merdeka pada sekolah Mandiri Berubah? Silakan, Pak Idam. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menggambarkan perjalanan menuju implementasi kurikulum Merdeka, di mana adalah suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan yang dilakukan untuk menerapkan dan menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Di antaranya, pertama-tama yang kita lakukan nanti persiapan awal. Dalam perjalanan dimulai dengan persiapan awal yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan tujuan daripada kurikulum Merdeka. Kemudian seluruh pihak yang terkait dalam hal ini semua stakeholder dilibatkan, termasuk pengelola sekolah, guru, staf, dan para pengajar juga dilibatkan. Kemudian bagaimana kita mempelajari tentang kurikulum Merdeka ini termasuk dalam landasan filosofinya, pendekatan pembelajaran dan metode serta evaluasi yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan
tim kerja. Dalam hal ini kita akan membuat in-house training di sekolah saya, kemudian kita memastikan kelancaran implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kita susun tim kerja, kemudian kita mengembangkan rencana. Di sini kita mengembangkan rencana itu, tim kerja kami di dalam sekolah, guru-gurunya, kita melakukan pengembangan rencana pembelajaran sesuai dengan prinsip dan tujuan kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan dan bimbingan. Dalam pelatihan bimbingan ini, mungkin saya di sini sebagai salah satu guru penggerak juga, saya banyak memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah itu, di sekolah saya, terutama sekolah saya, bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana juga menggunakan asesmen sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kelima yaitu uji coba dan evaluasi. Secara ini melaksanakan kurikulum Merdeka ini, jadi kita melakukan uji coba untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daripada kurikulum ini. Itu dari saya, terima kasih Pak. Iya, luar biasa ya. Sahabat-sahabat sekalian, ini praktik baik yang bisa kita adaptasikan ya, tahapan-tahapan yang sudah disampaikan bagi sekolah yang melaksanakan IKM nantinya pada jalur mandiri berubah. Oke, Pak Jabar. Pak Jabar, halo. Masih terhubung, Pak? Oh, belum. Saya ke Pak Rido dulu nih. Ya. Oke, Pak Rido. Sekolah Pak Rido sendiri, apakah juga sama dengan Pak Idham? Sudah mendaftar di IKM? Kalaupun mendaftar, kategori apa yang dipilih, Pak? Iya, terima kasih Pak Al. Ya, memang tahun ini kami baru mendaftar Pak untuk kurikulum Merdeka. Cuma kita beda jenjang kelas Pak. Kalau Pak Idam ini sudah ada pada kelas menengah di kelas 3 4, kami baru kelas 1 2 Pak. Karena kami memilihnya adalah mandiri belajar. Jadi kami tidak mau bermuluk-muluk dengan hal-hal yang harus berlebihan, dan tahapan-tahapan yang harus dilewati itu adalah yang pertama adalah saya memperkenalkan dulu dan saya memberikan pemahaman dulu kepada teman-teman guru, karena intinya adalah mindset guru-guru ini yang harus dirubah dulu. Iya. Pikiran ini yang kita harus rubah dulu sebelum kita melangkah untuk mendaftarkan IKM. Karena pengalaman yang sesungguhnya yang terjadi, yang saya lihat, guru merasa nyaman di zona itu sudah berhenti di situ, tidak mau berubah lagi. Ya. Makanya langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pemahaman, pengenalan tentang PMN itu seperti apa, IKM seperti apa, baru kita berani mendaftarkan IKM untuk masih dalam tahapan mandiri belajar. Jadi mungkin itu persiapan yang dilakukan di sekolah saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Rido. Ya, luar biasa. Jadi unik ya, Ibu Bapak sekalian. Malam ini ternyata ada juga teman-teman yang dari Mandiri Belajar. Ya, praktik baiknya yang sudah disampaikan oleh Pak Rido tadi bahwa belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Ya, seperti itu Pak Rido ya. Nah, sejauh ini Pak Rido, apakah sekolahnya sudah bergerak melalui komunitas belajar, Pak? Sudah, Pak. Kebetulan komunitas belajar sekolah saya sudah dibentuk dan namanya itu Katong 45. Itu Wah, kepanjangannya apa namanya, Pak? Katong 45, Pak. Katong 45. Ada Iya. maknanya tidak, Katong 45? Ada, Pak, ada maknanya. Ya, bisa dijelaskan, Pak? Iya, jadi Katong 45 itu Pak, Bapak Ibu, artinya adalah Katong pantang mengajar sebelum Katong belajar. Itu Wah, Katong luar 45. biasa. Katong pantang mengajar sebelum Katong Katong belajar. belajar. Ini luar biasa. Nah, sejauh ini pergerakan komunitas belajar di komunitas belajar Katong 45, ya, itu apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang sudah direncanakan, Pak? Bisa dibagi praktiknya? Iya, jadi pembentukan komunitas ini sudah terjadi, kebetulan juga kemarin di launching dalam POP yang dilaksanakan oleh Yayasan GPPM, dan kebetulan webinar perdana
yang nanti akan dilakukan oleh komunitas kami dari sekolah kami di hari besok ini, di hari Sabtu, tentang implementasi kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi kegiatannya akan diselenggarakan di besok hari, Bapak Ibu. Oh, besok Pak ya. Iya, Nah, Pak. biasa ini Bapak Ibu silahkan nanti bisa ikut bergabung ya besok. eh Cek di platform Merdeka Mengajar jam berapa Pak Rido besok? Besok terjadwal di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, itu pukul 15.45. Oh ya, pukul 15.45 waktu 15.45 Indonesia Indonesia Timur. Timur. Silakan nanti Ibu Bapak besok jam 15.45 bisa dicek di PMM, lihat rating yang paling lihat di penjadwalan webinar yang paling atas kalau ada terregistrasi atau terdaftar nama komunitas belajar Katong 45. Yuk kita ikuti dan ramaikan webinar perdana dari komunitas ini. Ya, luar biasa ya Ibu Bapak. Seperti itu ya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di jalur mandiri belajar. Implementasi kurikulum pada kurikulum Merdeka ini sedikit unik, Ibu Bapak, dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, kalau biasanya kita semacam apa ya, semacam diharuskan untuk mengimplementasi. Nah, kali ini sekolah diberi keluasan, diberi kemerdekaan untuk memilih. Ya, ada tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan seperti disampaikan Pak Ridho tadi. Ada kelas-kelasnya. Kalau sekolahnya Pak Idham, ya ini tadi sudah pada kelas mandiri berubah. Siapa tahu, praktik selama 1 tahun, Pak Ridho bisa belajar juga dengan Pak Idham ya, apa saja yang sudah dilakukan di Mandiri Belajar selama 1 tahun. Banyak itu rekam jejaknya Pak Ridho, bisa nanti diminta ke Pak Idham. Oke Bapak Siap Ibu, berkolaborasi, Pak. ya siap. Kemudian saya eh, ingin menggali lagi seperti apa persiapan yang dilaksanakan oleh kawan kita dari Kota Tual, Pak Jabar. Ini sering dipanggil Pak Jales ya, makanya namanya ini Pak Jales ya. Jales itu apa Pak Jales? Bisa disampaikan dulu biar kita tidak salah sebut. Jangan sampai istilah di sana. Halo, Ya, dengar, dengar dengar. ya? Ya, Ya, baik. Jadi Jalis, ya, makasih ya atas kesempatan buat saya. Jadi Jalis ini nama singkatan karena nama terlalu panjang ya. Seperti itu. Jadi nama lengkap dan marga ya kita di oh iya, Timur. iya, Ya, iya. ya. Kita dengan marga Jabar Abdul Abdullah Leisubun. Leisubun. Wah, 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 wah. Iya, luar Ya, biasa. Saya sapa sehingga Pak Jales disingkat aja Pak ya, Jales. biar lebih Ya. lebih dekat lagi. Oke Pak Jales, ya. Tadi saya sudah mengecek ya, kita mengecek dulu di mana taraf sekolah kita. Pak Jales sendiri sekolahnya untuk persiapan tahun ajaran baru ini berada di kategori apa Pak? Alhamdulillah kami pada pendaftaran IKM untuk pelaksanaan implementasi kurikulum mandiri ya, itu sekolah kami mendaftar pada mandiri berubah. Wah, berarti sama ya sama Pak Idam. Ya. Oke, Oh Pak iya, Pak Jales, sama. ya nih. Karena ini sama Mandiri Berubah, saya ingin sedikit menggali, siapa tahu ini menjadi inspirasi bagi kita ya. Nah, Pak Jales, selama 1 tahun melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka pada jalur Mandiri Belajar, banyak yang sudah Bapak belajarkan pasti di komunitas belajar Bapak. Menurut Bapak nih, ya, kurikulum Merdeka itu seperti apa sih, Pak? Terus apa yang menarik sebenarnya dari kurikulum Merdeka sehingga Bapak mau naik levelnya dari mandiri belajar ke mandiri berubah? Silahkan Pak Jalis. Ya. Cek, ton. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Tentunya di sekolah kami itu sejak 2022 kami mengimplementasikan kurikulum ya. Eh, Kelas 1 dan kelas 4 itu istilahnya diharuskan. Namun untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu di komunitas kami
itu kami menyetujui agar setiap wali kelas itu sudah menanamkan sebagian prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Dan terus terang saja, kami punya komunitas belajar di mana wadah komunitas inilah yang membuat saya dan rekan-rekan banyak mendalami dan memahami seperti apa sih implementasi kurikulum Merdeka seperti itu. Lalu terkait dengan Merdeka Belajar yang saat ini kita sama-sama memasuki pada tahun ketiga ya untuk sekolah-sekolah yang mungkin sudah duluan. Nah, ini sesuatu yang memang menurut saya ya ini sesuatu yang sangat eh, baik ya untuk kita guru itu diberikan keleluasan fleksibel dalam merancang pembelajaran di mana rancangan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan ataupun karakteristik siswa kita. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan yang sudah-sudah. Karena kalau kita belajar dari yang sudah kita lewati, tentunya di sana kita mengejar apa yang sudah dipatenkan. Harus seperti ini dalam satu minggu, misalkan sudah harus sekian subtema. Nah, ini tentu saja menjadi beban ya. Kita sebagai pendidik, penyelenggara pendidikan itu menjadi beban buat guru dan juga beban buat siswa. Sehingga pembelajaran itu seakan kita merasa tertekan, tidak ada kemerdekaan di sana. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar, ini memberikan keleluasan, sangat memberikan keleluasan, diberikan kebebasan kepada sekolah, guru. Nah, di mana sekolah dan guru itu menyesuaikan ya pembelajaran di lingkungan sekolahnya, di kelasnya itu fleksibel. Jadi tidak terikat, tidak harus mengejar target. Nah, namun yang saya senang dari program Merdeka Belajar ini adalah uh, satu hal yang memang luar biasa menurut saya ya. Jadi 1 tahun kemarin kita berjalan dan saya praktekkan di kelas itu memang agak beda gitu, Pak. Agak beda gimana kita lihat dari siswa kita belajar itu seakan-akan kalau kita menerapkan gaya belajar yang kemarin-kemarin dengan memasuki Merdeka Belajar, wah kita juga ikut belajar. Nah, sehingga adanya platform Merdeka Mengajar dan komunitas belajar. Nah, ini menurut saya untuk menggerakkan banyak orang, komunitas belajar itu sangat penting, apalagi di sekolah. Nah, sebagai wadah, apalagi kalau sekolah yang punya rekan sejawat yang mengikuti PGP. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman dia di PGP bisa berbagi dengan rekan sejawat yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti program tersebut, sehingga menjadi wadah untuk kita semua. Nah, seperti itu kira-kira gambaran awal saya, Pak. Luar biasa ya. Yang saya tertarik tadi, ya apa yang disampaikan Pak Bapak tadi itu adalah eh, tidak melabel, ya, tidak melabel pembelajarannya, tetapi memberikan fleksibilitas bagi guru, murid ya dalam mengurutkan ya pembelajaran itu secara hierarki. Ini luar biasa yang kami rasakan, saya sendiri rasakan seperti itu ya. Ya, kita diberi kemerdekaan. Jadi awalnya yang kita tahu bahwa apa sih merdeka belajar? Apakah merdeka belajar ini memberikan kebebasan kepada pelaku pendidikan itu untuk berbuat apa saja? Ternyata, ya ternyata ingat merdeka di belakangnya itu ada belajar. Ya, bagaimana teori-teori belajar yang fleksibel yang bisa kita terapkan kepada anak saat ini. Ya, nah, Pak Jabar, tadi saya mendengar Bapak menyinggung tentang komunitas belajar. Dan
Pak Ridho juga sudah sampaikan bahwa salah satu pergerakan yang dibuat di sekolahnya Pak Ridho itu adalah bagaimana belajar secara kolaborasi di komunitas belajar. Nah, beberapa minggu yang lalu saat kita ikut sebuah webinar ya dari salah satu, menurut saya beliau tokoh ya, kalau menurut Ketua IGI Maluku beliau adalah pendekar, ya pendidik berkarakter. Beliau pernah bilang begini, eh, bergerak itu jangan sendiri bro, ya bergerak itu jangan sendiri. Artinya pergerakan ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, oleh sebabnya salah satu implementasi kurikulum Merdeka yaitu adalah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini dengan murid kita di komunitas belajar. Pak, bisa diceritakan sedikit, secara singkat aja Pak ya, karena waktu, jadi saya minta penjelasannya, bagaimana eh, praktik baik yang seharusnya dilakukan oleh komunitas-komunitas belajar, terutama komunitas-komunitas yang telah terdaftar di platform Merdeka Mengajar, tidak sekedar bahwa kami sudah memiliki komunitas, tetapi makna komunitas di PMM itu sangat mendalam, tidak sekedar terjebak dengan nama dan sebagainya. Nah, silakan Pak Jabar. Mungkin pergerakan komunitas belajar sekolahnya Bapak bisa menjadi contoh buat saya, buat Pak Ridho, buat Pak Idham, dan rekan-rekan pendidik yang sedang menyaksikan konten ini. Silakan. Baik. Jadi benar adanya bahwa untuk Merdeka Belajar ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, tentunya kita harus bersama-sama ya, karena perubahan yang dari transisi kita dari kurikulum 13 ya berubah ke Merdeka, ada perubahan itu. Nah, di sini kita harus sama-sama duduk agar punya persepsi yang sama tentang bagaimana kita mengimplementasikan Merdeka Belajar ini. Tentunya panduan jelas ada di platform Merdeka Mengajar dan kita duduk sama-sama di komunitas belajar. Nah, untuk sekolah mandiri berubah tentunya untuk persiapan tahun ajaran baru ini. Nah, ini satu persoalan ya, ya barangkali yang penting menurut saya di mana peran penting komunitas. Nah, di dalam komunitas, nah kita bisa berbagi. Yuk, sekarang administrasi kita kan capaian pembelajaran, kemudian kita urutkan pada tujuan pembelajaran, kemudian alurnya, kemudian modulnya. Ya. Nah, di sini kan tentunya teman-teman kan ada yang sudah memahami, tapi ada juga yang memang masih mempelajari. Nah, di sini pentingnya kita duduk dalam komunitas, sehingga kita tidak bisa membuat sendiri-sendiri, apalagi sampai merangkai pada alur tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus dipahami. Artinya capaian pembelajaran itu Ya, kan bisa. fase. Nah, ketika kita urutkan alur tujuan, nah harus duduk bersama antara yang istilah lama kelas lah, wali kelas 1 dengan wali kelas 2, yang dimana pada Merdeka Belajar disebut Berada dalam satu fase fase. A. Nah, ini Ya, saya tangkap Pak. dalam satu fase. Sehingga ya, benar. Jadi ini penting peran komunitas di sekolah-sekolah mandi berubah. Seperti yang disampaikan Pak Al tadi, Nah, saya setuju. Jangan sampai hanya menjadi dasar terjebak. Ya, Gini Pak. jadi harus punya Tadi peran. yang saya tangkap itu kan proses belajarnya, ya, proses belajar. Iya. Ya, kemudian bagaimana proses berbaginya? Karena komunitas belajar itu tidak sekedar belajar saja. Ada siklus komunitas yang perlu mengalir secara berkesinambungan dan tidak terhenti, bagaikan jarum jam yang tidak terhenti. Nah, oke. Proses berbaginya seperti apa, Bu? Pak? Apakah kita sudah belajar, kita sudah tahu itu satu dampak baik buat anak-anak? Apakah itu harus dibagi? Nah, Bapak membaginya kepada rekan guru yang lain, baik itu dalam sekolah maupun lintas sekolah. Itu seperti apa, Pak, yang dilakukan? Baik. Jadi saya sendiri punya berbagi ini, punya membuat modul ya
itu saya juga sudah mengirimkan di karya, bukti karya di platform Merdeka Mengajar, ya mungkin bisa Sudah ada di dilihat ya. PMM Pak ya? Ya, ada di PMM. Oh iya, Nah, kemudian linknya kalau linknya nanti kita tautkan di deskripsi video Pak ya. Siapa tahu oh bisa iya iya iya. menginspirasi rekan-rekan yang lain. Oh seperti Iya, iya. ini modul ajar yang Siap, siap. dibuat oleh Pak Jabar ya. Baik. Kemudian untuk pergerakan saya sendiri, Pak, di sini di Tual itu bukan saja di komunitas intrasekolah, namun Cek Pak Jabar suaranya saya jaringannya juga kurang bagus. bersama teman baik. Ya, jadi bukan saja saya berbagi di komunitas sekolah, ya, namun juga di Juga komunitas antar sekolah. antar sekolah. Oke, Ya, antar iya. sekolah. Ya, di mana Kegiatannya juga kami daring ya, daring, ada juga luring ya. ya kami punya program mingguan itu luring, Pak. Oh luring, Luring. Tuan. Iya, luring. Hmm. Nah, kami luring di mana ini refleksi saya ya yang mungkin sering belajar bersama dengan teman-teman bahwasanya hal ini harus kita lakukan luring. Artinya Ya, ya. pendampingan ya karena tingkat pemahaman belajar ya ini diferensiasi maksudnya sih. Jadi gaya belajar teman-teman guru juga ya bukan murid saja, Pak, tapi ya kita guru juga punya gaya belajar yang memang Oke, berbeda-beda. ya, ya. Terima Ya, kasih perlu Pak ya Jabat. Ya, dan luar biasa ya ya. luring. Begitulah proses berbagi ya yang ada di komunitas belajar. Tidak terhenti belajar. Ini cocok sekali dengan nama komunitasnya Pak Rido. Ya, Katong pantang mengajar sebelum Sebelum Katong belajar. belajar. Ya, Nah, seperti keren itu. keren itu. Itu bisa kita ambil filosofinya untuk dijadikan sebagai spirit buat rekan-rekan yang ada di komunitas belajar. Ibu Bapak sekalian, kita akan tadi kalau kita sudah tahu bagaimana pergerakan di komunitas belajar ya dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka di Kota Ambon oleh Pak Rido dan juga Pak Jabar. Sekarang Bapak Ibu, saya akan ke Pak Idam. Pak Idam ini di Kabupaten Maluku Tengah, terus jarak dari Maluku Tengah, kota Maluku Tengah, ke tempat tugasnya, kampungnya Pak Idam itu kurang lebih 3 atau 4 jam ya Pak Idam ya? 2 jam setengah, Pak. Ya, bulatkan menjadi 3 jam. Oke. Jadi jangkauan juga itu mengganggu semangat di sana, tapi tidak berarti ini penghalang, ini tantangan, terutama tentang sinyal, ya, sinyal yang ada di sana sehingga berimbas pada kegiatan guru-guru di sana, teman-teman kita untuk belajar di platform Merdeka Mengajar, karena kita tahu PMM sejauh ini masih online. Pak Idam, pergerakan Bapak di sana untuk teman-teman bisa akses ke PMM dengan jaringan yang begitu terbatas di sana ya. Kemudian juga belajar mandiri di PMM. Apa yang bisa Bapak lakukan sehingga teman-teman juga bisa ikut belajar di PMM. Silakan, Pak. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan waktu. Pertama-tama, di sini saya akan menceritakan bagaimana saya bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Karena mungkin tempat tugas saya di sini, kadang-kadang sinyal itu memiliki grafik tunai. Ada yang baik, ada yang kadang-kadang kurang bagus. Di sini strategi saya adalah pertama-tama kadang-kadang saya menggunakan offline, kegiatan berupa offline, kadang-kadang juga langsung dengan menggunakan online. Dengan offline itu kadang-kadang saya mendownload apa-apa yang ada dalam platform Merdeka Mengajar itu, kemudian saya berbagi itu, saya menjelaskan dari para fitur-fitur yang ada pada platform Merdeka Mengajar itu. Mungkin di situlah mereka bisa sedikit memahami, dan pada saat sinyal begitu baik dan saya langsung bagaimana melakukannya langsung dengan guru-guru yang ada di sana, bagaimana mereka bisa belajar tentang bagian-bagian dari kurikulum Merdeka, bagaimana video-video mempelajari tentang video-video inspiratif, bagaimana cara membuat aksi nyata, bagaimana membuat komunitas. Karena mungkin di dalam komunitas saya ini saya sudah banyak memberikan kegiatan-kegiatan berupa implementasi kurikulum Merdeka, kemudian
banyak hal yang saya sudah buat dalam komunitas saya, baik di dalam secara luring maupun secara daring. Nah, disinilah letak kekuatan saya untuk bagaimana bisa mengembangkan perubahan yang ada di sini. Tepat sekali dengan adanya kurikulum Merdeka ini, maka saya bisa melakukan itu dengan baik bersama rekan-rekan saya, dan saya berkolaborasi karena pengalaman saya, karena salah satu grup penggerak pertama yang ada di wilayah saya ini, mungkin saya satu-satunya grup penggerak ikutan satu waktu itu. Nah, ini sebagai role model bagi guru-guru yang lain. Kemudian posisi saya sekarang juga sebagai pengajar praktik guru penggerak, dan luar di sini biasa ya. menjadi inspirasi bagi teman-teman guru lain. Akhirnya ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di sini. Nah, itu yang saya alami, yang perlu saya ceritakan. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Ini di sana ada internetnya pakai akses apa, Pak, di sana? Ya, oke. Alhamdulillah pada bulan-bulan kemarin internet kita tidak menggunakan wifi, tapi ada internet yang sudah dipasang, karena mungkin internet sudah mungkin sekitar setengah tahun yang lalu. Tapi internet ini kadang-kala juga tergantung, kalau cuaca buruk mempengaruhi sinyalnya juga, dan kalau ketika lampu ketika padam mempengaruhi sinyal juga, dan itu tidak menjadi satu kendala buat kita bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka, bagaimana berbagi dengan teman-teman guru yang lain. Itu tidak menjadi suatu tantangan bagi saya, dan itu dan rencana tindak lanjut saya itu bagaimana agar guru-guru ini bisa merasakan kurikulum Merdeka dengan baik, dan bagaimana bisa mereka menerapkan di sekolah-sekolah mereka masing-masing. Karena kemarin-kemarin itu jujur saya yang mendaftar pada sekolah-sekolah yang ada sekitar itu, saya dan mungkin Pak Nurdin bergabung untuk saya membantu Pak Nurdin juga untuk mendaftar sekolah-sekolah yang ingin mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, dan juga akun-akun belajar ID yang belum ada. Saya membantu mereka juga untuk mendapatkan akun-akun belajar mereka. Itu aja, terima kasih. Luar biasa. Berarti terlibat dalam apa namanya, komunitas belajar ID, Pak ya? Iya, luar Betul biasa sekali, ini. Pak. Apa? Ko-kapten ataukah GMT, Pak? Masih trainer. Oh, trainer. GMT ya? Google Master Trainer ya? Ya, gitu. Oke, luar Betul biasa. sekali, Pak. Ya, ini salah satu contoh semangat Pak Idam ini yang perlu kita ambil ya. Sekolahnya itu lumayan jauh dari kota provinsi. Nah, kemudian dari ibu kota kabupaten juga harus 2 jam, hampir 3 jam. Tepatnya di Desa Tehoru, kecamatan apa ya? Kecamatan Tehoru ya? Kecamatan Teluti, ya. Ya, betul, Pak. Di Desa Tehua, ya. Ini jauh juga, Bapak Ibu ya. Yang jelas kalau jalan kaki ya lumayan, bisa 2 hari baru sampai. Ya, oke. Betul, Pak. Pak Idam ini punya satu semangat yang tadi disampaikan, satu praktik baik adalah ketika kita berbagi di daerah yang tidak ada sinyal atau keterbatasan jaringan dan sebagainya, bukan menjadi sebuah penghalang. Teknik yang bisa diambil adalah bagaimana penggerak itu mendownload dulu, ya, mengunduh konten-konten yang ada di PMM yang bisa dibelajarkan oleh teman-teman yang ada di komunitas belajar. Nah, kemudian kita belajar secara offline ketika itu tidak ada jaringan. Nah, yang terakhir saya ke Pak Ridho. Ya, Pak Ridho, di sekolah Mandiri Belajar ya, Pak, ini banyak juga, bukan sekolahnya Bapak ya, tapi hampir ya, presentasinya lebih besar itu adalah sekolah yang mendaftar di Mandiri Belajar. Ya, nah itulah keluasan yang diberikan untuk sekolah-sekolah secara bertahap mengimplementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jabar juga, pengalamannya adalah bagaimana belajar ya lewat komunitas, menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sudah disampaikan oleh Pak Idham. Dari kedua
praktik baik yang sudah dilakukan menurut Pak Ridho nih oleh Pak Idham dan Pak Jabar? Apa yang membuat Bapak terinspirasi untuk menerapkannya nanti? Silakan Pak Ridho. Iya, terima kasih Pak Al. Ya, mungkin dari paparan Pak Idam sama Pak Jabar itu membuat saya lebih bersemangat lagi, Pak. Lebih bersemangat saya. Terus, iya, untuk terus berkarya demi kepentingan pendidikan negeri ini. Karena Iya. pengalaman yang sudah Pak Jabar jelaskan, apalagi dari Pak Idam tadi bahwa kondisi sinyalnya itu kadang sangat memprihatinkan, tetapi dengan teknik-teknik tersendiri harus mengatasi persoalan tersebut. Itu membuat saya lebih semangat lagi untuk bagaimana mencoba melalui komunitas yang ada ini untuk selalu dan selalu mendampingi dan berkolaborasi bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah saya untuk terus bergerak dan belajar. Karena pendidikan ini pada prinsipnya, kalau kita hanya duduk diam, maka kita akan terlindas oleh perubahan zaman. Ya. Oleh karena itu, perubahan harus Kan dilakukan. digiling oleh rel-rel zaman. Itu Pak Iya, ya. seperti itu, Pak. Ya. Jadi saya akan terus semangat lagi dan rencananya ini saya juga sudah membuat program-program terkait dengan komunitas saya. Apa yang harus saya lakukan ke depan saya sudah siapkan. Nanti tinggal saya implementasikan kepada teman-teman guru di sekolah saya dan rencananya juga saya akan secara mandiri akan mencoba membuat komunitas antar sekolah Wah, untuk luar saling biasa. berkolaborasi Ya. dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu rencananya ke depan, Itu Pak. rencananya apa ya? Rencana. Iya, Berarti ukuran tindak lanjutnya ketika Bapak berhasil menggerakkan sekolah di dalam sekolah, itu akan menjadi batu loncatan semangat untuk Bapak menggerakkan sekolah lain. Gitu Pak ya? iya, seperti itu Ah, rencananya, Pak, dan cita-citanya seperti itu. iya, mudah-mudahan cita-citanya terkabulkan Pak. Kita ikut Amin, Pak, doakan amin. ya. Mudah-mudahan sekolah yang dimaksud lintas sekolah, sekolah saya, sekolah Pak Jabar, sekolah Pak Idam juga melintas dengan sekolah Bapak. Ya, seperti itu. Iya, Oke, seperti itu ya kesannya Bapak Ibu sekalian yang disampaikan Pak Ridho tadi. Kita mulai dari diri, mulai dari diri kita, mulai dari kelas kita, mulai dari sekolah kita. Setelah itu menjadi kekuatan kita, maka gerakanlah orang-orang di sekitar kita. Jangan mau senang sendiri, Bapak Ibu. Jangan mau kaya sendiri, jangan mau masuk surga sendiri. Ajaklah orang-orang yang lain untuk bisa sama-sama sukses. Ketika gurunya sukses, saya yakin sungguh murid kita juga akan sukses. Nah, yang terakhir Pak Ridho, ya, yang terakhir sebelum kita akhiri. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ridho untuk mengajukan dua pertanyaan. Satu untuk Pak Idham dan satu untuk Pak Jabar. Ya, mungkin ada yang pingin Bapak gali lagi, tapi karena konten kita ini terbatas waktu, ya mungkin satu-satu pertanyaan saja. Atau terserah, mungkin cita-cita mereka seperti apa, ya saya tidak tahu. Ya, silakan Pak Ridho. iya. Terima kasih, Pak Ale. Mungkin untuk Pak Jabar, yang saya sangat tertarik adalah ketika saya mengikuti salah satu program dari komunitas Bapak, itu terkait dengan sistem aplikasi offline. Nah, itu yang ingin saya perdalam dan mungkin kita bisa berkolaborasi antara sesama komunitas belajar. Mungkin yang ada lebih pada komunitas saya bisa saya bagikan dan mungkin juga dari Pak Jabar juga kita saling bertukar kelebihan dan kekurangan kita. Dan untuk mungkin Pak Idam, uh, saya sangat tertarik dengan strategi yang diambil oleh Pak Idam tadi terkait dengan proses masalah sinyal dan jaringan. Dan itu juga bukan berarti kita berada dalam wilayah Kota Ambon, lalu pada prinsipnya bahwa jaringan itu tidak bagus. Dan pengalaman Pak Idam akan menjadi pelajaran buat saya, sehingga itu juga akan saya ingat bahwa ketika dalam proses seperti itu, apa yang harus saya lakukan.
Jadi mungkin kepada Pak Idam, mungkin saya petik pengalaman dari Pak Idam tentang proses masalah jaringan dan Pak Jabar tentang aplikasi offline. Mungkin seperti itu Pak Al. Oke, saya suruh Bapak bertanya, tapi ternyata Bapak terinspirasi dengan dua praktik baik. Oke, jadi pelajaran juga buat kita. Ternyata saya langsung bisa menjadi sebuah kesimpulan ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jabat, ternyata poin-poinnya sudah disampaikan, dan juga Pak Idham. Oke, Bapak Ibu, sahabat, warga belajar, insan pendidikan dimanapun berada, saya beri kesempatan masing-masing 1 menit kepada para narasumber kita sebelum kita akhiri perbincangan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Oke, pertama, 1 menit pertama saya berikan kepada Pak Idham, silakan Pak Idham. Masing-masing 1 menit ya, Bapak Ibu, Ibu Bapak, Bapak-bapak, sorry, silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Alfi. Jadi menurut saya pendidikan yang berkelanjutan membutuhkan perubahan yang berkelanjutan pula. Jangan takut melangkah ke depan dan mengubah cara kita mengajar, karena dengan demikian kita dapat menciptakan masa depan pendidikan yang berkelanjutan. Salam Merdeka Belajar. Terima Salam kasih. Merdeka Belajar, luar biasa. Perubahan yang berkelanjutan, pendidikan yang berkelanjutan adalah dua buah konsep yang saling beriringan. Gitu yang bisa saya tangkap. Yang kedua, Pak Jabar. Pak Jales, silahkan Pak Jales, 1 menit. Satu penyemangat buat kita semua bahwa Merdeka Belajar memberikan, saya kembali ingatkan bahwa perubahan itu selalu ada, ya, dan perubahan dimulai dari diri kita. Merdeka Belajar tentunya merupakan satu program yang memberikan keleluasan untuk kita guru berinovasi, kita berbagi, kita belajar, dan kita meningkatkan kompetensi diri. Karena pendidikan yang bermutu berawal dari guru yang berkompeten. Terima kasih, Merdeka Belajar. Luar biasa. Pendidikan yang bermutu berasal dari guru yang berkompeten. Ya, saya teringat Pak, saat Hiroshima dan Nagasaki dibom. Ya, Kaisar pada saat itu yang ditanyakan adalah berapa guru yang masih tersisa, bukan yang meninggal, tapi yang masih tersisa. Nah, ini seiring dengan yang Bapak sampaikan tadi. Mari ya, teman-teman, Bapak Ibu guru, profesi kita ini profesi yang mulia. Mari kita jaga kemuliaan itu dengan terus belajar, terus beradaptasi. Ya. Yang terakhir buat Pak Ridho, silakan Pak Ridho. Iya, mungkin satu pernyataan pendek saya buat Bapak Ibu sekalian yang nantinya menonton rekaman ini, jangan takut berubah Bapak Ibu. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Untuk itu, kurikulum Merdeka sudah menyiapkan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Jadi jangan takut berubah demi mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di pundak kita masing-masing. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ibu Bapak, para pendidik, insan pendidikan dimanapun berada. Satu kata kunci yang saya tarik dari 3 closing statement narasumber kita malam ini adalah berubah. Ya, sekali lagi, berubah. Ya, saya ucapkan satu sekali lagi, berubah. Ya, mulai dari diri sendiri, dari sekolah kita, kelas kita, dan ajaklah rekan-rekan lain untuk terus berubah. Bapak Ibu, sahabat sekalian, yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah kurikulum Merdeka memberi keluasan kepada guru dan satuan pendidikan untuk beradaptasi, menyesuaikan segala keadaan yang ada di sekolah dengan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Kurikulum adalah sebuah sistem kompas yang dipakai oleh guru untuk menuju suatu muara akhir yang diharapkan menjadi sebuah standar nasional. Tetapi semangat guru itu lebih penting daripada kurikulum. Sebagus apapun kurikulum Bapak Ibu, tapi kalau
satu kata kunci tadi tidak kita pegang, ya, maka percuma. Kompas itu hanya sebuah pajangan. Oleh sebabnya, lewat kesempatan yang berbahagia ini, kami berempat, saya, Mr. Alfi Banda dari Komunitas Belajar Ahmad Dahlan SD Muhammadiyah 2 Ambon, Pak Idham Tehuayo dari Komunitas Belajar SMA Negeri 21 Maluku Tengah, kemudian Pak Jales dari Komunitas Belajar Fangnanan Bukbuk SD Negeri 34 Maluku Tengah, Pak Rido Pati dari Komunitas Belajar SD Negeri 11 Ambon, Komunitas Belajar Katong 45, mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, mari terus belajar, dan kalau sudah belajar, jangan lupa mengimplementasi. Dan kalau sudah implementasi, jangan lupa berbagi agar apa yang kita lakukan juga berdampak baik di daerah sekitar kita. Dari room virtual, kami berempat mundur diri. Jangan lupa saksikan juga konten-konten kita di sesi yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, semangat siang, semangat sore, Semangat semangat malam. pagi. Ya, salam Merdeka Belajar, salam dan Salam. bahagia.